kalau hadas kita, contohnya kita buang air kecil itu kan, atau buang air, buang angin, kemudian kita akan melaksanakan ibadah sholat, pasti kita berwudu terlebih dahulu. Dan wudu itu perlu niat, Bapak Ibu. Wudu butuh niat enggak? Butuh niat, seperti itu. Makanya najis itu menghilangkannya tidak butuh kepada niat. Sedangkan menghilangkan hadas dengan cara berwudu atau cara mandi, maka dia butuh kepada niat. Yang kedua, membersihkan najis itu dia harus hilang bendanya dari tempat yang terkena najis itu. Contohnya pakaian kita terkena najis, maka harus hilang itu. Kalau dia najis terlihat, harus dihilangkan. Contohnya ada kotoran apa seperti itu ya, itu harus dihilangkan di pakaian kita itu, kotoran tersebut, sampai baunya dan warnanya tidak ada lagi. Tapi kalau hadas itu tidak mesti, karena hadas tidak terlihat tuh Pak ya. Tidak bisa, contohnya kita habis buang air kecil, itu kan sudah kita basuh, tapi kita tidak berwudu, bisa? Tidak bisa seperti itu. Intinya sekali lagi bahwa hadas itu tidak terlihat dan najis itu terlihat. Najis itu harus dibersihkan dari tempatnya, seperti itu. Baik, jadi itu perbedaan antara najis dengan hadas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-syubul dayyarah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa luqadatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Di malam yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan taufik kepada kita semua untuk hadir dalam kajian ini, dalam majelis ilmu. Oleh karena itu senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kesehatan, memberikan kesempatan dan memberikan semangat kepada kita untuk senantiasa belajar dan mengkaji tentang agama, terutama mengkaji tentang Al-Qur'an. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa taala, para orang tua kami, guru-guru kami yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita kembali setelah melaksanakan puasa Ramadan, melaksanakan silaturahim pada Idul Fitri. Dan karena sekarang masih momen Syawal, maka saya secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Dan mungkin masih terlihat Pak ya, jamaahnya tidak yang jamaah biasa hadir, ini tidak terlihat hadir, mungkin masih di kampung Pak ya. Walaupun mungkin kampung baru atau kampung lalang gitu Pak ya. Yang penting masih di kampung seperti itu. Ala kulli hal, di pertemuan kita setelah Ramadan, dan insya Allah kita akan melanjutkan ngaji fikih kita, belajar fikih kita. Dan seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa dalam kajian fikih kita membaca sebuah kitab fikih, yaitu kitab kontemporer disebut dengan Al-Fiqhul Manhaji, fikih manhaji ala madhabil Imam Syafi'i, yaitu berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang bab yang sangat agung dalam pembahasan fikih ini. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, insyaallah pada bab fikih ini kita akan membahas bab-bab fikih secara runut, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menyelesaikan kitab ini. Walaupun pada dasarnya kitab ini dibagi menjadi 3 jilid. Ada bab tentang ibadah, ada bab tentang keluarga, dan ada bab tentang muamalah. Dan insyaallah jilid pertama ini bab berhubungan dengan ibadah. Dan seperti hal yang kita pahami juga, dalam kajian fikih kita insyaallah akan memulai dengan bab yang paling utama, yang dikaji oleh para ulama,
dan kita mengambil berkah kepada mereka, maka insya Allah kita akan ikuti pola atau urutan belajar fikih itu berdasarkan urutan yang diajarkan oleh para ulama kita. Oleh karena itu insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji bab yang paling utama dalam bab fikih itu, dan mungkin semua kita itu sudah paham. Bab apa Bapak Ibu kira-kira? Bab tentang at-taharah, bab tentang bersuci. Insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang macam-macam bersuci. Ada dua, yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Mungkin sementara kita sudah dengar istilah najis dan hadas, tapi secara makna atau pemahaman secara dalam apa itu najis dan apa itu hadas, dan benda-benda apa saja yang termasuk bagian najis. Kenapa? Karena kita harus mengenal. Terkadang ada satu benda yang lekat pada diri kita atau kita bersentuhan dengannya, padahal itu najis. Dan kita menyentuh benda itu karena najis itu, maka menghalangi untuk sahnya ibadah sholat. Oleh karena itu kita harus kenal apa itu najis dan apa itu hadas. Sebelumnya insya Allah, dan setelah itu baru masuk kita nanti ke bab-bab yang lainnya berhubungan dengan wudu, berhubungan dengan mandi, sampai insya Allah kita mengkaji tentang bab sholat dan selebihnya. Baik, ikhwas sekalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ditanya apa itu at-taharah, taharah artinya bersuci. Mengapa bab taharah ini sangat penting kita pelajari? Dan mengapa para ulama ketika mereka mengkaji tentang taharah atau mengkaji tentang fikih, bab taharah ini yang paling utama dipelajari. Bab tentang bersuci ini bab yang paling utama dipelajari. Kenapa? Ada beberapa jawaban, di antaranya karena semua ibadah atau semua bab setelah bab bersuci ini itu akan mengerucut kepada bab bersuci. Tujuan utama dari penciptaan manusia atau tujuan utama Allah memberikan ibadah kepada manusia adalah suci. Bersuci itu. Sehingga nanti ada suci secara zahir dan suci secara batin. Dan contoh kita lihat, salat tujuan akhirnya adalah mensucikan manusia. Puasa mensucikan manusia. Zakat mensucikan manusia. Contoh kita lihat bab tentang zakat. Zakat itu kita mengeluarkan harta yang kita miliki. Contohnya ada zakat fitrah, zakat badan dengan zakat mal. Zakat fitrah itu kita mengeluarkan harta yang kita miliki. Untuk apa? Untuk mensucikan makanan yang kita makan. Atau zakat mal mensucikan harta yang kita miliki. Contoh, kita memiliki banyak harta, perdagangan contohnya. Perdagangan, kita memiliki toko, kemudian kita hitung ternyata toko tersebut sudah wajib harus zakat selama setahun. Sudah cukup haulnya 1 tahun, kemudian sudah cukup nisabnya, maka harus mengeluarkan zakat di sana. Tujuannya kenapa? Agar apa yang kita makan itu bersih. Kenapa? Karena tujuan utama Allah menciptakan ibadah sekali lagi agar manusia itu bersih. Kenapa? Karena kita akan kembali kepada zat yang bersih, yang kita katakan zat yang suci. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita akan kembali berkumpul dengan orang-orang yang suci. Siapa itu? Para nabi, para sholihin. Dan kita akan berada di tempat yang suci, yang bersih, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu bab pertama ini sangat penting agar mengingatkan kepada kita bahwa tujuan Allah memberikan ibadah semua itu untuk mensucikan tubuh manusia, mensucikan diri manusia. Dan kemudian juga selanjutnya, mengapa para ulama meletakkan bab ini dalam bab fikih? Tidak langsung masuk ke bab haji, bab zakat, bab puasa, tidak. Karena memang Islam ini sangat menekankan tentang kebersihan, tentang bersuci. Makanya kalau ada orang Islam yang kotor, yang jorok, mohon maaf Bapak dan Ibu Allah, itu harus dipertanyakan itu. Kenapa? Karena kalau orang Islam yang mengerti tentang Islam, maka dia berusaha untuk menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya. Apalagi Allah itu suci, itu ya. Semakin banyak, karena dalam agama ini ada sebuah definisi yang mungkin bagus kita perhatikan. Apa itu beragama? Agama itu adalah
usaha kita untuk mencontoh sifat-sifat Allah. Allah itu zat yang maha suci. Maka semakin kita ingin mencontoh Allah, maka kita berusaha untuk senantiasa mensucikan diri kita. Maka nanti insya Allah di antara cara bersuci atau di antara bersuci itu apa? Ada bab tentang wudu. Supaya bab tentang wudu. Kita diminta untuk selalu menjaga wudu. Jangan sampai kita itu lepas dari wudu. Dalam aktivitas apapun, ibu-ibu di rumah, kemudian bapak ketika ingin berangkat kerja, itu dianjurkan untuk apa? Untuk berwudu. Sehingga ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga, Nabi itu mendengar seretan kaki seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Beliau itu terkenal orang yang masuk surga di awal-awal. Kira-kira seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, apa yang menyebabkanmu, wahai Abu Hurairah, masuk ke dalam surga? Beliau mengatakan bahwa aku senantiasa, bima makna, kira-kira makna seperti itu. Beliau senantiasa menjaga wudunya. Gitu. Oleh karena itu, bersuci itu penting. Kemudian nanti insya Allah kita akan bahas tentang bab istinja, bab bersuci, yaitu beristinja. Dan hadis yang sudah kita masyhur, sudah kita kenal bahwa salah satu hal yang akan menjadi azab di kubur itu adalah apabila ada seorang ketika buang air kecil tidak beristinja, tidak membersihkan bekas dari kotoran tersebut. Itu akan menjadi azab kubur bagi orang tersebut. Oleh karena itu, bab tentang istinja, bersuci ini sangat penting sekali. Bahkan saya pernah membaca sebuah artikel, bab tentang bersuci ini umat Islam lah yang sangat perhatian sekali. Ada sebuah artikel yang saya baca itu di Eropa, bahkan bab ini, bab taharah ini menyebabkan orang non-muslim itu bisa masuk Islam. Ada, tadi saya katakan ada artikel yang pernah saya baca itu, ada seorang pekerja di sebuah laundry. Laundry itu kan nyuci pakaian itu, Pak ya, penyucian, tempat menyuci pakaian. Kemudian seorang pekerja ini memperhatikan beberapa konsumen atau beberapa pelanggan yang datang ke tempat beliau untuk mencuci pakaian. Perbedaannya, pakaian yang berasal dari orang Islam dengan pakaian yang bukan berasal dari orang Islam sangat berbeda. Maka dia perhatikan, pakaian yang di laundry dari pemilik muslim itu tingkat joroknya, tingkat kotornya itu tidak sama dengan pakaian yang berasal dari pemilik non-muslim. Sehingga ketika ditanya, dia tidak tahu ini muslim atau tidak. Setiap hari mungkin ada orang datang gitu kan. Cuma dia perhatikan, ada seorang yang senantiasa perhatikan, kenapa pakaianmu itu kok tidak terlalu kotor? Mungkin ada pakaian dalam dan yang lainnya. Kenapa tidak terlalu kotor seperti pakaian orang-orang yang lain yang umum di Eropa sana? Eropa terkenal bukan negara muslim, negara apa kita katakan negara Kristen atau Katolik seperti itu. Kemudian dia menjawab, saya muslim. Dalam agama kami ada pelajaran atau ada bab yang disebut dengan bab taharah atau bab istinja. Ketika seorang itu setelah melaksanakan hajatnya, buang air kecil, maka harus bersuci. Nah, berbeda dengan agama yang lain, bisa jadi tidak ada bab ini. Maka bab inilah, bertaharah inilah yang menyebabkan orang tersebut bahkan menjadi orang yang muslim, itu Pak ya. Oleh karena itu, bab taharah ini sekali lagi adalah bab yang sangat agung, bab yang sangat mulia yang harus kita pelajari dan kita harus mengetahui tentang bagaimana taharah itu. Baik, insyaallah kita akan mulai membaca itu muqaddimah, pengantar tentang bab ini. Dan insyaallah kita akan membahas tentang malam hari ini yaitu berhubungan dengan macam-macam taharah. Macam-macam taharah. Baik, at-taharatu naw'an. Taharah itu atau bersuci itu ada dua macam. Awalan taharatun minan najas. Yang pertama bersuci dari najis. Tsaniyan taharatun minal hadas. Yang kedua bersuci dari hadas. Jadi kita bisa bersuci, ada dua bersuci. Bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Nah, sekarang apa beda antara najis dengan hadas? Kira-kira apa Bapak Ibu? Apa najis itu?
Bukan najis dalam bahasa Indonesia Pak ya. Dalam bahasa Indonesia kadang-kadang ada seorang istri benci kepada suaminya, najis sekali aku lihat suamiku ini. Ada seperti itu. Najis tuh. Najis dalam bahasa najis itu adalah apa? An-najasu lughatan kullu mustakdzar. Wa syar'an mustakdzarun yamna'u sihhatas salati kaddam wal baul. Najis itu artinya segala sesuatu yang dianggap kotor. Kemudian dalam bahasa agama dikatakan bahwa najis itu kotoran yang menghalangi sahnya salat. Jadi itu najis kotoran, dia berbentuk kotoran. Berbeda dengan hadas. Kalau hadas nanti kita akan pelajari, hadas itu apa? Hadas itu amrun i'tibariyun. Perkara yang maknawi. Yaqumu bil a'dha, yang berada pada anggota tubuh, yamna'u sihhatas salati wa ma fi hukmiha. Yang menghalangi seorang ketika dia berhadas untuk bisa melaksanakan ibadah salat. Jadi itu hadas. Contohnya, seorang itu tidak ada dalam tubuhnya itu, dalam dirinya itu kotoran. Tapi dia setelah melaksanakan buang angin, maka orang tersebut dikatakan berhadas, tidak dikatakan bernajis. Itu Pak ya. Najis itu sekali lagi adalah benda yang terlihat. Kira-kira seperti itu. Benda yang terlihat atau tidak terlihat, tapi ada baunya atau ada warnanya. Itu Pak, itu najis. Tapi kalau hadas, dia tidak terlihat. Dia hanya bersifat maknawi yang ada pada tubuh kita. Kira-kira seperti itu. Contohnya, kita lihat dalam pakaian kita ada tersiram air kencing, gitu kan? Berarti pakaian kita itu bernajis. Kalau tidak terlihat lagi air kencingnya, tidak ada sudah kering contohnya, tapi masih ada baunya, maka juga sama, itu dikatakan bernajis. Kenapa? Karena ada baunya. Makanya nanti insyaallah najis itu dia ada dua. Ada najis yang terlihat disebut dengan ainiyah nanti, ada najis tidak terlihat. Tapi dia ada baunya dan ada warnanya terkadang. Atau bahkan mungkin kalau kita di rumah punya anak kecil tuh ya, anak kecil buang air kecil atau pipis di lantai, gitu Pak. Kalau masih ada bendanya, masih ada cairannya, maka najis itu disebut dengan najis ainiyah. Dia najis yang terlihat. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, tapi baunya itu masih ada, nah itu disebut dengan najis yang tidak terlihat. Intinya bahwa najis itu sesuatu yang bisa dirasakan, bisa dilihat bendanya atau bisa dirasakan baunya atau warnanya. Tapi kalau hadas tidak. Hadas itu melekat sesuatu yang bersifat maknawi pada tubuh kita. Contoh, seorang yang sudah menikah melaksanakan hubungan suami istri, sudah dibersihkan mungkin kehormatannya, tapi dia tidak boleh melaksanakan ibadah salat. Kenapa? Karena dia masih berhadas, gitu. Oleh karena itu, pertemuan antara hadas dengan najis, kesamaannya adalah keduanya ini menghalangi seorang untuk bisa melaksanakan ibadah salat. Kalau dia bernajis, tidak bisa salat. Kalau dia berhadas, sama, juga tidak bisa salat. Contohnya, seorang yang ada kotoran melekat pada tubuhnya, bisa salat Bapak Ibu? Tidak bisa salat. Kenapa? Karena ada najis pada tubuhnya. Tapi kalau tidak ada najis pada tubuhnya, tidak ada kotoran pada tubuhnya, tapi dia tidak berwudu, apakah bisa melaksanakan ibadah salat? Tidak bisa. Gitu. Makanya nanti insya Allah perbedaannya juga, najis itu bisa hilang dengan cara dibasuh, dengan cara dialirkan air. Itu najis. Itu Pak ya. Kalau hadas, dia bisa hilang dengan cara berwudu atau mandi. Itu. Kemudian, kalau najis, untuk menghilangkannya tidak butuh kepada niat. Tidak butuh kepada niat. Contoh, ada najis di rumah kita. Di lantai rumah kita ada kotoran kencing anak kecil tuh Pak ya. Atau ada kotoran lah seperti itu. Ada kotoran kucing seperti itu. Apakah ketika kita membuang najis itu perlu niat? Sengaja aku membuang kucing itu Pak. Perlu niat nggak Pak? Nggak perlu niat gitu. Tapi kalau hadas kita
contohnya kita buang air kecil itu kan, atau buang air, buang-buang angin. Kemudian kita akan melaksanakan ibadah sholat, pasti kita berwudu terlebih dahulu. Dan wudu itu perlu niat Bapak Ibu. Wudu butuh niat enggak? Butuh niat seperti itu. Makanya najis itu menghilangkannya tidak butuh kepada niat. Sedangkan menghilangkan hadas dengan cara berwudu atau cara mandi, maka dia butuh kepada niat. Yang kedua, membersihkan najis itu dia harus hilang bendanya dari tempat yang terkena najis itu. Contohnya pakaian kita terkena najis, maka harus hilang itu. Kalau dia najis terlihat, harus dihilangkan. Contohnya ada kotoran apa seperti itu ya, itu harus dihilangkan di pakaian kita itu kotoran tersebut sampai baunya dan warnanya tidak ada lagi. Tapi kalau hadas itu tidak mesti, karena hadas tidak terlihat tuh Pak ya. Tidak bisa, contohnya kita habis buang air kecil, itu kan sudah kita basuh, tapi kita tidak berwudu, bisa? Tidak bisa seperti itu. Intinya sekali lagi bahwa hadas itu tidak terlihat dan najis itu terlihat. Najis itu harus dibersihkan dari tempatnya seperti itu. Baik, jadi itu perbedaan antara najis dengan hadas. Itu Pak ya. Baik, sekarang kita lihat. Kita harus kenal benda-benda atau hal-hal apa saja yang dianggap oleh agama ini sebagai najis. Kenapa? Karena kalau ada benda-benda tersebut yang kita sentuh atau berada di tempat kita untuk melaksanakan ibadah sholat, maka tidak sah. Kenapa? Karena syarat sah sholat itu pertama harus suci. Suci apa? Suci badan, pakaian, dan tempat. Jangan sampai pakaian kita itu ada kotoran atau najis. Bahkan tempat sujud kita itu, tempat kita melaksanakan ibadah sholat, ada kotoran. Dan badan kita juga jangan sampai ada kotoran. Kenapa? Karena kalau di pakaian, tempat badan ada kotoran, ada najis, maka kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat tersebut. Baik. Nah, tadi kita katakan bahwa najis itu apa? Kotoran yang menghalangi sahnya sholat. Itu kotoran yang menghalangi sahnya salat. Nah, karena itu coba kita akan mengenal benda-benda apa saja yang termasuk bagian dari najis. Supaya yang pertama, al-khamru wa kullu ma'in muskirin. Yang termasuk bagian najis adalah khamar. Khamar dan setiap cairan yang memabukkan. Jadi kalau khamar itu ya sudah paham Pak ya, contoh khamar apa Pak? Minuman keras. Minuman keras contohnya apa? Tua. Tua itu najis seperti itu. Jadi kalau contohnya kita terkena pakaian kita tua, itu tidak bisa kita menggunakan pakaian terkena tua itu untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan di sini kullu ma'in muskir, setiap benda atau setiap cairan yang memabukkan. Jadi kalau ada cairan yang memabukkan yang disebut dengan minuman keras, maka itu najis. Tapi kalau ada benda yang memabukkan tapi dia tidak cair, dia padat, maka tidak dianggap najis. Contohnya pil, sabu-sabu itu Pak ya. Sabu-sabu bentuknya seperti apa Pak? Seperti tepung, seperti itu. Dia tidak berbentuk cairan. Atau apa? Ekstasi. Apalagi Pak? Ini Pak, kira-kira ada yang jualan enggak pada sini Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Itu benda-benda itu dia tidak cair, tapi memabukkan. Contohnya mohon maaf, ada seorang teman lah contohnya, ada seorang yang memiliki teman pengedar tuh Pak, ya Bapak seperti itu. Tiba-tiba teman pengedar ini pengedar sabu-sabu, ya nakal itu Pak. Atau dia ingin tobat. Seorang pengedar ingin tobat, tiba-tiba tobat, tapi di kantongnya itu masih ada sabu-sabu. Kemudian dia melaksanakan ibadah sholat. Kira-kira batal tidak sholatnya Pak Ibu? Tidak batal. Kenapa? Karena benda yang dibawa oleh dia itu walaupun memabukkan, tapi bukan dalam bentuk benda cair. Itu benda padat. Tapi beda halnya kalau seorang peminum minuman keras tuh Pak ya, tenggen lah bahasa kita sebenarnya. Dia habis minum minuman keras, tapi tidak sampai mabuk kali, tidak mabuk lah seperti itu. Botol tuanya itu masih ada di botol aqua tuh Pak ya. Kemudian botol aqua itu dikantongi sama dia. Kemudian dia melaksanakan ibadah sholat atau kena di pakaiannya itu cairan tua itu. Sah tidak sholat Bapak Ibu kira-kira? Tidak sah. Kenapa?
Karena ada najis pada dirinya itu. Oleh karena itu yang pertama, yang termasuk bagian najis itu adalah minuman keras dan semua benda cair yang memabukkan. Oleh karena itu jangan pernah dekati ini, Pak. Jangan pernah dekati benda-benda ini. Ini bahaya sekali seperti itu. Makanya kalau kita pernah mendengarkan sebuah kisah, ada seorang laki-laki itu kan diuji untuk melaksanakan dosa. Dosa mana yang dipilih oleh dia? Berzina, membunuh, minum minuman keras. Itu antara 3 dosa ini mana yang paling berat Bapak Ibu? Kira-kira? Anggapan yang mungkin yang dikatakan atau dianggap oleh seorang laki-laki tadi bahwa berzina itu ada kaitan dengan orang lain. Membunuh ada kaitan dengan orang lain. Tapi kalau minuman keras itu tidak ada, itu berhubungan dengan diri sendiri. Tapi salah. Ternyata minum minuman keras itu sangat berbahaya sekali. Seorang yang sudah minum minuman keras itu bisa membunuh dan bisa berzina. Oleh karena itu jangan pernah dekati minum minuman keras ini. Ini sangat berbahaya sekali. Dan terutama wanti-wanti kepada anak-anak kita Bapak Ibu dirahmati Allah. Anak-anak sekarang itu Masya Allah, pergaulannya itu luar biasa. Banyak orang-orang yang jahat, yang nakal itu berusaha untuk menjerat anak-anak itu untuk jatuh kepada apa? Narkoba. Oleh karena itu awasi Bapak Ibu, anak-anak kita, jangan sampai mereka itu siapa temannya dan jangan sampai mereka terjatuh dalam apa? Dalam jeratan apa? Narkoba itu. Nauzubillahi min dzalik. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang termasuk bagian najis juga yang harus kita jauhi agar tidak terkena al-kalbu wal khinzir, yaitu anjing dan babi. Jelas, anjing najis, babi juga najis. Kenapa? Karena lebih parah, lebih besar daripada anjing tersebut. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab." Mensucikan wadah yang kalian miliki apabila dijilat oleh anjing, maka dibasuh dengan 7 basuhan. Ulahunna biturab. Salah satu basuhan tersebut adalah dengan tanah. Coba ya. Nah, di sini disebutkan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait tentang apakah seluruh badan anjing tersebut adalah najis atau tidak. Coba ya. Ada yang mengatakan seluruhnya. Ulama Syafi'i mengatakan seluruh badan anjing itu ya najis. Mau kakinya, mau ekornya, mau bulunya, mau tulangnya, itu semuanya najis. Tapi ada ulama yang mengatakan bahwa tidak semuanya adalah najis. Yang dikatakan najis itu adalah jilatannya saja. Gitu. Dijilatan saja. Kenapa? Karena dalam hadis ini Nabi mengatakan apabila ada wadah atau bejana kalian yang kalian miliki, ember atau apapun itu, apabila dijilat oleh anjing, maka itulah yang harus dibasuh dengan 7 basuhan dan salah satunya dengan apa? Dengan tanah. Ada yang mengatakan anjing tidak najis kalau dia kering, tapi kalau basah itu baru. Ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi yang pendapat yang lebih kuat bahwa yang kita berpendapati bahwa seluruh tubuh anjing itu adalah najis. Oleh karena itu, bulunya kalau menyentuh di tubuh kita atau pakaian kita, bulunya, jilatannya atau apapun itu sebaiknya kita basuh. Sebaiknya kita basuh dengan apa? Dengan 7 basuhan. Salah satunya dengan basuhan dengan tanah tersebut. Tanah itu mau dibasuh dengan air tanah yang bercampur dengan tanah. Mau di basuhan pertama, kedua, atau sampai ke-7 itu silahkan. Tidak mesti harus di pertama, tidak mesti di pertengah, itu silahkan seperti itu. Yang penting salah satu dari 7 basuhan tersebut adalah dengan tanah seperti itu. Pada Allah. Baik. Kemudian juga babi itu Pak ya. Sama juga. Ini lebih sadis lagi itu Pak ya. Sadis lagi daripada. Makanya jangan pernah singgah ke rumah makan BPK itu Pak itu. Jangan coba-coba uji nyali itu Pak ya. Jangan singgah ke rumah makan itu Pak. Rumah makan seperti itu. Kenapa? Karena ya bisa jadi ada kotoran-kotoran atau najis-najis itu yang melekat pada apa? Pada
tempat-tempat tersebut gitu. Oleh karena itu ini anjing dan babi adalah najis yang harus dibersihkan. Bahkan nanti insya Allah disebut dengan najis mughal azhar. Dalam pembahasan atau dalam mazhab yang lainnya, dalam mazhab Maliki itu tidak mesti 7 kali mengatakan. Boleh dibasuh dengan 3 kali basuhan. Yang penting salah satunya dengan menggunakan tanah. Tapi dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i itu harus 7 kali basuhan. Dan tidak bisa diganti dengan apa? Dengan rinso, dengan deterjen atau dengan sabun, tidak bisa. Ada penelitian yang dibuat oleh para ulama, para ahli kesehatan. Kenapa jilatan anjing itu kira-kira seperti itu? Itu dibasuh dengan 7 kali dan salah satu dengan tanah. Karena tanah itulah yang bisa menghilangkan bakteri yang ada pada benda yang terkena jilatan anjing tersebut. Tidak bisa digantikan dengan sabun itu, Pak. Tidak bisa digantikan dengan sabun. Itu. Oleh karena itu ini penelitian yang sangat luar biasa, termasuk kemujizatan. Pada zaman Nabi sudah ada penelitian seperti itu? Tidak ada. Pada zaman Nabi tidak ada tidak ada laboratorium yang meneliti tentang jilatan anjing, ada bakteri yang sangat ampuh sekali, yang sangat kotor sekali dan bisa dihilangkan hanya dengan tanah, tidak ada. Dan ini termasuk kemujizatan Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau adalah benar seorang nabi yang banyak mengerti tentang apa? Tentang hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa ini tidak bisa diganti dengan apa? Dengan sabun atau dengan alat kebersihan yang lainnya. Harus dengan cara tadi seperti itu. 7 kali, salah satunya dengan tanah, itu Pak ya. Baik. Dan jelas umat Islam tidak boleh makan ini, Pak. Jangan sampai ada umat Islam berani-berani makan 2 hewan ini. Itu haram, itu haram. Kemarin ada tayangan yang viral di YouTube apa di media sosial tuh Pak ya. Gara-gara konten ya, makan daging babi menggunakan bismillah basmalah, itu penistaan agama itu Pak itu. Jelas agama melarang untuk makan daging babi seperti itu. Ini malah baca makan babi dengan menggunakan basmalah. Dan terkait tentang hal ini jangan ditanya Pak, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan 2 hewan ini? Kira-kira seperti ini. Mungkin ada beberapa jawaban yang sementara didapatkan oleh manusia. Tapi pada dasarnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan 2 hewan ini, ada hikmah besar yang kita tidak tahu gitu. Yang kita tidak tahu. Kita hanya bisa mendapatkan jawaban sementara. Contoh, jawaban sementara. Mengapa Allah mengharamkan babi? Karena ada yang mengatakan dalam babi itu ada cacing pita, ada yang mengatakan seperti itu. Cacing pita ini sangat berbahaya sekali kalau dimakan oleh manusia. Tapi kalau kita tanya selanjutnya, kita katakan, kalaulah kita buat peternakan babi dengan cara yang sangat steril, sangat bersih, dan kita bisa menghilangkan cacing pita dalam daging tersebut, kira-kira masih tetap haram atau sudah halal Bapak Ibu? Tetap haram, tidak bisa seperti itu. Ada yang mengatakan juga, kenapa diharamkan? Karena dalam daging babi ini ada zat yang menghilangkan rasa cemburu dalam manusia, di laki-laki dan cemburu di perempuan seperti itu. Makanya orang-orang yang banyak mengkonsumsi daging ini akan hilang rasa cemburunya. Contohnya apa? Orang-orang barat. Karena mereka senantiasa makan daging ini, suami istri duduk, tiba-tiba ada laki-laki datang, ya, cium istrinya, tuh Pak ya. Marah enggak laki-laki ini, suaminya? Enggak marah. Kenapa? Karena mereka mengkonsumsi itu. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi apapun itu pendapat, penemuan atau jawaban sementara yang bisa kita dapatkan. Oleh karena itu Imam Ghazali beliau menggambarkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk tidak boleh makan hewan tertentu, maka sudah, terima saja. Jangan cari-cari jawaban atau anggapan-anggapan ini itu dan yang lainnya. Beliau memberikan sebuah gambaran tentang hal ini. Beliau menceritakan sebuah kisah. Ada seorang ayah punya anak, dan anaknya ini masih kecil. Ketika anaknya itu masih kecil, pernah diwasiatkan oleh ayahnya ini
agar nanti kalau anaknya sudah besar, sudah dewasa nanti, ketika mungkin ingin merenovasi rumah, memperbaiki rumah, jangan sekali-kali tebang pohon yang berada di depan rumah itu. Contohnya mungkin kan ingin merehab rumah, renovasi rumah, pas diperlebar, diperbesar, pohon di depan rumah itu jangan ditebang. Itu wasiat dari ayahnya. Ketika itu anak ini masih kecil dan tidak bertanya kenapa tidak boleh ditebang dan yang lainnya. Nah, kemudian setelah ayahnya ini meninggal, anaknya sudah dewasa, sudah besar, dan mungkin sudah sukses, beliau ingin renovasi, memperbaiki rumah ayahnya ini. Kemudian ketika pas tahap renovasi sampai di dekat pohon tersebut, beliau baru ingat wasiat orang tuanya bahwa tidak boleh menebang pohon yang di depan rumah itu. Baru di sini beliau bertanya-tanya dalam hati, kenapa dulu orang tuaku itu tidak membolehkan untuk menebang pohon yang ini seperti itu. Dia berusaha untuk cari jawabannya, mondar-mandir di bawah pohon itu. Apa alasannya kenapa orang tuaku atau ayahku dulu tidak boleh menebang pohon ini? Pas dia duduk di bawah pohon tersebut satu waktu, ternyata tercium bau harum yang keluar dari pohon tersebut. Nah, kemudian dia ambil kesimpulan, oh, ini mungkin alasan kenapa bapakku dulu, ayahku dulu melarang untuk menebang pohon ini. Karena ternyata pohon ini mengeluarkan bau harum. Sehingga dia buat kesimpulan, kalaulah pohon ini aku tebang, karena tahap renovasi pas mengenai daerah tersebut ada pohon itu, kalaulah pohon ini aku tebang, kemudian aku ganti dengan pohon yang lebih wangi, maka mungkin bisa jadi ayahku itu tidak akan marah. Maka dia ambil kampak, dia tebang pohon tersebut. Ternyata setelah ditebang pohon tersebut ada keluar ular besar menerkam anak tersebut. Gitu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ayahnya tadi melarang untuk menebang. Alasannya tidak diberitahu, gitu. Hanya anak ini mengambil jawaban versi dia sendiri, menurut anggapan dia. Ternyata apa? Ternyata pohon ini mengeluarkan bau harum, sehingga dia ganti dengan pohon yang lain. Sama juga, terkadang kita ketika mengatakan Allah mengharamkan ini, kita cari-cari alasannya, kenapa Allah mengharamkan babi dan yang lainnya, gitu ya. Kalau kita buat seperti ini, ternyata apa yang kita anggap itu belum tentu sama dengan apa yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu ketika Allah mengharamkan dua hewan ini, sudah terima saja. Terima saja. Jangan cari-cari alasan-alasan kenapa Allah mengharamkan dua hewan tersebut. Baik, kembali ke sini. Jadi yang kedua, yang termasuk najis adalah anjing dengan babi. Dan yang ketiga, yang termasuk najis adalah al-maitah, bangkai. Bangkai. Sekarang apa itu bangkai? Bangkai itu setiap hewan yang mati tidak disembelih secara syar'i. Hewan yang mati tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada kambing lewat di jalan, tabrak mobil tuh Pak ya. Nah, tanpa bisa sempat disembelih, kambing tersebut mati. Maka itu dikatakan bangkai. Tapi kalau ada kambing tabrak mobil, kemudian masih ada nafasnya sedikit, kita sembelih, bismillah seperti itu, maka hewan tersebut atau kambing tersebut tidak dikatakan bangkai. Dan kita boleh memakannya. Tapi kalau ditabrak mobil, tiba-tiba tidak disembelih, tidak sempat disembelih, kemudian dia mati, maka tidak boleh kita memakan daging kambing tersebut. Kenapa? Karena sudah menjadi bangkai itu Pak. Tapi bagaimana kulitnya? Bagaimana kulitnya? Boleh tidak kita manfaatkan Bapak Ibu? Kulit bangkai kambing tadi itu. Dagingnya tidak boleh dimakan. Kulitnya boleh tidak diambil? Boleh tidak? Nah, nanti insya Allah kita akan ada pembahasan tentang ad-dibagh, menyamak. Boleh kita mengambil kulit bangkai. Boleh. Contohnya ada kerbau atau sapi itu Pak ya. Tabrak mobil, tidak sempat disembelih. Nah, itu sudah menjadi bangkai. Boleh tidak kulit sapi itu kita ambil? Tapi bukan untuk dimakan, kita ambil untuk jadi beduk.
kita ambil untuk menjadi apa? Contohnya ikat pinggang dan yang lain. Boleh enggak? Nanti insyaallah kita akan bahas. Boleh. Itu apa nanti? Menyamak. Yang tidak boleh itu kulit anjing dan babi. Itu. Semua hewan suci. Semua hewan itu suci kecuali anjing dan babi. Oleh karena itu, contohnya kulit ular boleh, kulit buaya boleh. Dengan cara nanti bagaimana? Disamak terlebih dahulu. Insyaallah kita akan masuk ke bab itu nanti insyaallah. Nah, jadi yang ketiga apa? Bangkai. Bangkai itu apa? Setiap hewan yang mati tidak disembelih dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa tahrimuha innama kana min ajli najasatiha, dan pengharamannya itu kenapa? Karena najis itu. Jadi kalau ada bangkai contohnya di tempat kita, di rumah kita, dan kita sholat atau ada cicak, nanti insyaallah ada perbedaan pendapat Pak ya. Cicak itu apakah dia termasuk hewan yang berdarah atau tidak? Tapi kan memiliki pembuluh darah atau tidak? Sehingga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nanti insyaallah kotoran cicak itu apakah najis atau tidak? Kira-kira kotoran cicak, tai cicak itu najis atau apa? Tai cicak. Kalau dulu kalau di kampung saya tai cicak ada Pak, karena makanan tuh Pak. Zaman kecil saya itu ada Pak ya, ada makanan tai cicak ada Pak ya. Nah, ada Pak, telur cicak ya. Telur cicak, harus kata telur cicak. Oh, yang tai kucing Pak ya. Masih ada nggak sekarang Pak? Zaman saya kecil tuh masih ada makanan yang warna-warni tuh Pak ya, warna-warni itu. Nah, telur cicak itu Pak ya. Baik. Nah, itu nanti kita bahas itu. Nah, ada contohnya tikus, kita katakan tikus mati itu, mati tikus, maka bangkai. Maka tidak boleh kita kalau ada di bawah sajadah kita atau mengenai pakaian kita tikus, bangkai tikus itu, maka tidak boleh kita melaksanakan ibadah sholat. Kenapa? Karena bangkai itu adalah najis, itu Pak ya. Baik. Kemudian wa yadkhulu fi hukmi al-maitati ma zubiha 'ala al-ansab. Yang masuk dalam kategori bangkai juga adalah sesuatu yang disembelih untuk berhala atau untuk benda-benda untuk ansab lah kita katakan, selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada pembangunan jembatan gitu Pak ya. Pembangunan jembatan kemudian disembelihlah sapi. Nah, itu disembelih sapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena supaya ketika dibangun itu penunggu-penunggu di sungai-sungai itu tidak mengganggu tuh Pak ya. Nah, itu tidak boleh. Walaupun mungkin ketika menyembelihnya itu bismillah. Yang menyembelih dengan nama Allah. Tapi niatnya apa? Niatnya untuk agar dedemit atau setan-setan yang ada di sungai itu tidak mengganggu, maka tidak boleh. Itu dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai bangkai juga. Atau disembelih itu Pak ya, ayam disembelih bismillah, kemudian letakkan di pekom. Iya, pekom Pak ya. Atau di kuil seperti itu. Sama juga, itu bukan untuk Allah itu. Sama, itu dianggap najis. Maka kita tidak boleh contohnya orang Islam kan lumayan, yang penting kan disembelih nama Allah, tidak seperti itu. Karena memang peruntukan disembelih ayam itu bukan untuk Allah, untuk menjadi sesajen. Itu tidak boleh seperti itu. Maka haram. Dikatakan sebagai apa? Masuk kepada bangkai juga. Wa mazukira alaihi wa bismillah, dan segala sesuatu yang disembelih bukan dengan nama Allah maka dikatakan bangkai. Baik. Dan ya ini mungkin sudah kita pahami. Yang tidak termasuk bangkai, yang tidak termasuk bangkai itu Pak, kalau kita menyentuhnya maka tidak najis. Pertama apa? Maitatul insan, bangkai manusia. Nah, manusia kalau sudah mati disebut bangkai juga kan Pak. Tapi untuk menghormati manusia disebut dengan mayat atau jenazah itu Pak. Karena itu tidak dikatakan bangkai itu. Walaupun pada hakikatnya ya manusia sudah mati dikatakan bangkai juga. Bangkai manusia kalau kita menyentuh, contohnya kita dalam keadaan suci, kita berwudu itu kan, kita menyentuh jenazah itu. Yang penting jenazahnya itu laki-laki tidak mahram ya. Itu apa? Itu tidak batal wudunya seperti itu. Kita boleh dan tidak perlu mencuci itu. Atau kita contohnya habis memandikan jenazah seperti itu. Itu tidak mesti lagi kita harus mandi walaupun disunahkan untuk mandi ketika seperti itu. Jadi jenazah manusia itu atau bangkai manusia itu tidak najis. Jadi tidak perlu kita membasuh setelah menyentuh jenazah itu. Gitu Pak ya. Karena memang manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan. Makanya kalau manusia meninggal, Islam contohnya Pak, umat Islam itu harus difardu kifayahkan.
ada dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Nah, mungkin kalau kita lihat disolatkan itu Pak, disolatkan termasuk bagian yang paling mulia itu Pak ya, paling mulia gitu. Hanya mungkin solat yang kita laksanakan itu disebut dengan solat jenazah, tidak sama dengan solat yang kita laksanakan solat lainnya. Mungkin ada yang mengatakan, ada pertanyaan, kenapa solat jenazah itu tidak pakai ruku dan sujud Pak? Sedangkan solat yang lain pakai ruku dan sujud. Walaupun namanya sama-sama solat. Bedanya solat sunnah, solat wajib pakai ruku dan sujud. Solat jenazah tidak pakai ruku dan sujud. Kenapa Bapak Ibu kira-kira? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa? Menyembah mayat, karena mayatnya di depan tuh Pak ya. Nah, tidak ada mayat jenazah di belakang darah ya. Tidak ada. Nah, mungkin bisa dijawab seperti itu. Tapi ada mengatakan ulama, saya lupa di kitab fikih apa itu, Qaliyubi Umairah atau saya lupa seperti itu. Kenapa sholat jenazah tidak pakai ruku dan sujud? Karena kepentingan sholat jenazah itu bukan untuk orang yang sholat. Fungsi atau kepentingan sholat jenazah itu untuk jenazah itu, untuk mendoakan dia. Beda halnya dengan sholat zuhur, asar, tahiyatul masjid, tahajud. Itu fungsinya, manfaatnya kembali kepada orang yang sholat. Artinya apa? Menyatakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruku dan sujud itu simbol penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sholat jenazah, keuntungannya itu bukan kembali kepada orang yang sholat. Keuntungannya kembali kepada siapa? Kembali kepada jenazah. Karena semua orang itu mendoakan jenazah itu. Gitu. Makanya yang kita baca di takbir ketiga, takbir keempat apa? Allahumma gfir lahu. Ya Allah ampunilah dia, seperti itu. Allahumma la tahrimna ajrohu. Gitu. Jadi intinya doa untuk siapa? Doa untuk jenazah itu. Bukan doa untuk siapa? Untuk kita yang melaksanakan ibadah sholat itu Pak ya. Maka tidak ada ruku dan sujudnya. Kenapa? Karena ruku dan sujud simbol dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, jadi yang pertama yang kita kembali ke sini, yang tidak termasuk bagian najis adalah apa? Manusia, bangkai atau jenazah manusia. Dan yang kedua adalah ikan. Ikan nih Pak. Bangkai ikan tidak najis Pak. Semua ikan tidak najis. Semua yang berasal dari laut itu tidak ada najisnya. Makanya semua ikan yang sudah mati itu boleh dimakan. Walaupun mungkin nama-namanya itu ada mirip-mirip dengan babi contohnya. Bulu babi itu Pak ya. Ada Pak ya? Ada bulu babi. Itu boleh dimakan enggak Bapak Ibu? Boleh dimakan. Anjing laut. Nah, anjing laut Pak ya. Boleh enggak dimakan? Boleh. Semua yang berasal dari laut halal dimakan. Kecuali kapal selam katanya Pak ya. Kecuali keras, karena keras. Tapi sekarang kapal selam bisa dimakan Pak ya. Empek-empek itu Pak ya. Itu bisa dimakan seperti itu. Jadi intinya semua yang berasal dari laut itu boleh dimakan. Dia tidak bangkai. Itu dia bangkai, tapi bangkai yang dikecualikan, yang boleh dimakan. Walaupun mungkin terlepas dari pahit dagingnya, tidak enak daging, itu di luar dari hukum. Secara hukum, bangkai ikan atau bangkai yang berasal dari laut semuanya boleh dimakan. Bahkan ikan paus, ikan lumba-lumba, apapun itu Pak, itu boleh dimakan. Itu Pak. Asal jangan busuk, itu Pak. Kalau busuk tidak itu. Ada yang mengatakan bahkan putri duyung itu Pak ya. Ada Pak ya. Putri duyungnya ada nggak Pak? Kira-kira putri duyung itu ikan juga Pak ya? Ikan. Nah. Ada pembahasan di kalangan ulama itu putri duyung itu ada enggak? Ikan duyung itu ada enggak Pak? Ikan duyung itu ada. Ada yang mengatakan ada seperti itu. Ikan duyung itu ada. Boleh enggak dimakan Pak? Boleh juga dimakan Pak. Kalau ada ketemu nanti nelayan mancing di laut, tiba-tiba yang makan ikan duyung itu Pak ya. Nah, itu boleh dimakan itu Pak. Gitu. Nah, kalau di film-film kan ikan duyung malah dinikahi Pak ya. Bukan dimakan, dinikahi. Enggak boleh itu Pak. Enggak boleh dinikahi. Baik, selanjutnya yang termasuk pengecualian juga adalah belalang. Bangkai belalang. Itu tidak najis tuh Pak, boleh. Zaman saya kecil dulu di kampung saya itu banyak belalang tuh Pak. Belalang ubi itu Pak ya. Belalang daun ubi itu. Waktu saya pernah ke Jogja juga itu Pak, itu termasuk oleh-oleh khas itu belalang goreng. Belalang goreng tuh Pak, letakkan di toples tuh ya enak, rasanya gurih tuh Pak. Itu, tapi saya tidak tahu apakah semua belalang
rasanya enak Pak, belalang kadung tuh Pak ya. Ada belalang kadung Pak ya. Tahu Pak belalang kadung itu? Kalau saya kecil itu kan belalang kadung tuh, belalang kadung, si pulang tidurnya gimana itu. Ada nanti ngangkang dia. Nah, itu belalang kadung itu nggak tahu enak atau enggak seperti itu Pak. Tapi yang biasa dimakan itu yang tidak, belalang kadung kalau dia menjadi bangkai itu tidak najis tuh Pak. Cuma boleh dimakan atau tidak itu tergantung kepada yang selera atau tidak. Cuma yang dimakan tuh belalang yang ubi itu Pak ya. Yang ada ada seperti badannya itu belalang ubi itu. Baik, jadi itu. Jadi bangkai najis. Bangkai najis. Dikecualikan bangkai manusia, bangkai ikan dan bangkai belalang. Baik, selanjutnya yang keempat, ada musail wa minhu alqai. Yang termasuk bagian najis adalah darah yang mengalir. Jadi darah yang mengalir. Berarti kalau mengalir kan berarti banyak itu Pak. Darah yang mengalir. Kalau sedikit nanti insya Allah kita akan bahas. Termasuk bagian yang dimaafkan. Itu kalau darah sedikit ada di tangan kita itu kan bekas darah nyamuk. Itu kan tidak mengalir tuh. Nanti ulama mengatakan itu darah sedikit maka itu dimaafkan. Tidak termasuk bagian najis. Yang tidak dimaafkan adalah apa? Darah yang mengalir. Berarti darah yang banyak. Kemudian nanah juga itu Pak. Itu termasuk bagian dari najis. Kenapa? Karena nanah itu berasal dari darah yang busuk, ya. Baik. Dan dikecualikan dari darah itu apa? Al-kabid. Limpa itu Pak. Limpa dan hati itu. Itu tidak, walaupun dia berasal dari darah tapi kan sudah membengkak, namanya bukan darah. Namanya limpa. Limpa kan darah Pak ya. Dan hati itu termasuk bagian dari. Tapi kalau contohnya darah yang membeku tidak boleh gitu. Saya pernah lihat tayangan di sebuah video, ada di beberapa daerah itu kalau memotong sapi terkadang darahnya itu ditampung. Ya Pak? Oh gitu. Darahnya ditampung sampai dibekukan, kemudian digoreng dimakan itu Pak. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh seperti itu. Itu termasuk bagian najis, berarti memakan najis. Kenapa? Karena bekunya darah itu bukan karena natural secara alami, tidak. Itu karena memang darah yang dibekukan. Beda dengan hati atau limpa itu memang namanya dia darah tapi tidak bagian dari organ tubuh manusia, bagian dari organ tubuh itu Pak. Itu boleh kita makan. Hati, limpa itu boleh kita makan. Tapi kalau darah yang ditampung membeku itu tidak boleh dimakan. Karena najis. Baik, selanjutnya yang termasuk najis baulul insan wa ghaitihi. Yang termasuk najis adalah air kencing manusia dan kotorannya. Kemudian wa baulul hayawan wa farasihi. Kotoran air kencing hewan dan kotorannya. Jadi air kencing manusia jelas, coba. Baru nanti insyaallah paling yang ada pembahasan yang dimaafkan adalah air kencing anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Itu dimaafkan. Tapi kalau air kencing manusia semuanya itu ya dianggap yaitu adalah najis. Kotorannya juga adalah najis, Pak. Begitu juga air kencing hewan. Contohnya ada kambing, sapi itu Pak ya, atau kucing, ya sama najis seperti itu. Kotorannya juga ya, najis. Kecuali tadi Pak, kencing onta. Kencing onta termasuk najis juga seperti itu. Najis. Walaupun nanti ada pembahasan itu Pak. Nanti gini Pak, benar Pak. Nanti insyaallah. Kencing onta, ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa air susu dan kencing onta itu menjadi obat. Ada. Itu Pak. Nanti setelah kita bahas. Cuma kalau kita memang pertama kali mendengar, bagaimana meminum kencing onta itu Pak? Itu kan seperti itu. Bagi sebagian orang mungkin dia jijik seperti itu. Tapi minum kencing onta dengan susu onta itu ada khasiatnya. Tapi dengan syaratnya itu, cara minumnya bukanlah seperti onta pipis tuh Pak ya, kencing kita tampung tuh Pak ya, kita minum, enggak seperti itu. Ada yang mengatakan cara minumnya itu seperti halnya dicangkir, itu ada susunya, susu onta, kemudian dicampur dengan 1 sendok kencing onta itu. Bukan kencing onta sebesar 1 gelas besar, gelek-gelek itu Pak, enggak seperti itu. Sudah.
Iya. Ada yang mengatakan cara minumnya itu susunya dicampur dengan kencingnya. Persentasenya pun tidak banyak sekali seperti itu. Jangan sampai besar banyak lebih banyakkan kencingnya seperti itu. Itu Pak ya. Nah itu. Walaupun onta termasuk hewan yang boleh dimakan, tapi kencingnya itu adalah najis juga seperti itu. Itu Pak ya. Maka nanti kalau ada umroh Pak, di sini kalau ada travel itu mengajak ke peternakan onta itu, boleh dicoba minum susu onta dicampur dengan kencing onta itu Pak. Saya lupa untuk obat apa itu, tapi ada khasiatnya itu Pak. Baik, kencing hewan dan kotorannya. Jadi semua kencing hewan itu ya najis, dan kotorannya. Kecuali tadi Pak ya, makanan tadi Pak, tai kucing itu nggak najis Pak kalau dia makanan. Tapi kalau dia tai kucing beneran atau yang disebut dengan bunga pasir tuh Pak ya. Namanya bunga pasir. Kenapa? Karena biasanya sering di sana itu najis tuh Pak. Baik, kemudian yang termasuk najis juga kita selesaikan sedikit lagi insyaallah. Setiap bagian hewan yang terpisah dari tubuhnya sedangkan hewan itu masih hidup. Contohnya kambing tuh Pak ya. Kambing masih hidup. Kemudian kita potong satu kakinya, gitu Pak, gitu. Kita goreng atau kita panggang. Nah, itu bagaimana? Itu najis itu, satu kaki itu. Sedangkan hewan yang kambing masih hidup itu. Nah, ini kenapa? Karena dalam tradisi orang-orang jahiliyah dulu, Pak. Terkadang mereka kalau ada tamu dan ada masakan di rumah. Ada tamu lah kita katakan seperti itu. Mereka itu punya onta. Itu nggak disembelih semua onta itu untuk disuguhkan kepada tamu. Jadi contohnya ada tamu hari ini, dipotong kaki atau tangan onta sebelah kanan. Nah itulah baru dibakar, diberikan kepada siapa? Kepada tamu. Sedangkan ontanya masih hidup, itu ada. Itu tradisi orang-orang jahiliyah orang jahiliyah dahulu seperti itu. Nah, berarti kalau seperti itu, yang dimakan oleh orang yang datang itu adalah najis itu. Makan najis itu. Maka tidak boleh itu Pak ya. Nah, karena itu setiap bagian yang terpisah dari hewan dan hewan tersebut masih hidup, maka itu dikatakan apa? Najis. Contohnya mungkin tadi ada mobil lewat tuh Pak ya. Kemudian kakinya patah. Ada kambing atau ada kerbau atau sapi ditabrak mobil tuh kan. Yang tertabrak kakinya saja seperti itu. Mungkin dipotonglah supaya sapi itu hidup kan. Kalau dipotong semua sayang tuh Pak ya. Dipotong saja bagian kakinya. Maka itu dikatakan najis. Kalau diolah, direndang, maka makan rendang najis tuh, bukan rendang sapi itu. Baik, selanjutnya ini dan dikecualikan, masih ada sambungan dengan tadi, dan dikecualikan dari hewan tadi. Kita katakan tadi setiap bagian tubuh hewan yang terpisah dari tubuhnya, sedangkan hewan tersebut masih hidup, maka dikatakan najis gitu. Tapi ada pengecualian. Sya'run warisul hayawan al-ma'kul al-lahm fa innahu tahir. Bulu dikecualikan. Bulu dan rambut atau bulu hewan yang dimakan dagingnya, maka itu suci. Jadi kalau ada bulu atau rambut hewan yang dimakan, contohnya apa Pak? Kambing. Suci itu Pak. Jadi kalau bulu kambing itu enggak najis. Itu kalau kambing domba Pak ya, dijadikan wol gitu Pak ya, wol. Itu kan dibotakin tuh Pak. Kadang-kadang domba itu dibotakin, dicukur tuh. Itu apakah bulunya itu kan itu termasuk bagian dari tubuh hewan. Ketika diambil bulu domba tersebut kan terpisah dia. Sedangkan dombanya masih hidup gitu. Apakah najis? Itu tidak. Kenapa? Karena domba itu termasuk hewan yang dimakan dagingnya itu Pak ya. Baik, kalau mohon maaf Pak, kadang-kadang kalau kerbau atau sapi itu kan ekornya panjang tuh Pak, dipotong tuh Pak. Untuk mainan kunci. Kambing atau kerbaunya masih hidup, kira-kira najis nggak tuh Pak? Najis nggak Pak? Nah, itu tapi bentuknya rambut itu, rambut. Itu bagaimana itu? Nah, wallahu a'lam. Kalau kita katakan itu bukan bagian, itu bukan rambut itu. Itu termasuk bagian dari ekornya itu Pak, itu ya, ekornya. Ada dagingnya itu. Maka itu adalah apa? Najis. Allahu a'lam.
Baik, selanjutnya yang termasuk najis adalah susu hewan. Laban al-hayawan ghairu ma'kulil lahm. Susu hewan yang tidak dimakan dagingnya. Susu hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya. Contohnya susu kucing itu Pak ya. Air susu kucing, kucing masih habis melahirkan, nyusu kepada anak-anaknya, karena mungkin saking banyaknya susunya itu melimpah berserakan di lantai. Gitu. Maka susu kucing itu najis tuh Pak. Kenapa? Karena kucing tidak bisa dimakan tuh Pak. Kecuali bagi orang-orang yang suka kucing, ada Pak, orang yang makan kucing, ada tuh Pak. Itu tidak bisa itu. Tidak boleh kita makan kucing. Makanya najis susunya itu adalah najis gitu. Apa lagi Pak? Kencingnya. Nah, kencing itu sama tadi sudah kan? Kencingnya najis tadi kita katakan tadi itu. Kencing hewan, kencing kucing. Enggak, kencing kucing di sini tadi poin keberapa? Tadi nomor 5 tadi kita sebutkan kan? Kencing manusia dan kencing atau kotoran manusia. Kemudian kencing hewan dan kotorannya. Kencing kucing najis seperti itu. Susunya najis karena tidak bisa dimakan seperti itu. Makanya kalau mohon maaf sekali Pak, baunya kan luar biasa tuh Pak, kencing kucing itu Pak ya. Makanya Masya Allah itu. Enggak, walaupun piharaan Nabi tidak, karena termasuk najis seperti itu Pak. Intinya memang iya, saya pernah dengar ada, tapi mohon maaf itu beliau tersilap seperti itu mungkin Pak. Tersilap itu. Karena kalau kita lihat di fikih-fikih tidak ada. Oh, tidak ada yang menyatakan bahwa kencing kucing itu adalah suci, tidak ada seperti itu. Ulama mengatakan kencing kucing ya Pak, ya najis seperti itu. Walaupun termasuk hewan yang tidak liar, yang senantiasa hidup bersama kita. Itu Pak ya. Nah, itu tetap dikatakan apa? Dikatakan najis, Pak. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kalau susunya saja najis, apalagi kencingnya. Apa? Contohnya hewannya tidak dimakan lagi apa? Susu kuda liar. Nah, kuda dimakan enggak apa-apa ya, Bu? Dengan kuda dimakan. Kuda dimakan. Yang tidak boleh dimakan apa itu? Himar, keledai. Keledai tidak boleh dimakan. Kalau kuda boleh dimakan itu, Pak. Susu kuda liar tuh, Pak. Gimana cara nangkapnya tuh, Pak? Kuda liar enggak. Dulu waktu saya waktu kuliah tuh, Pak. Kuliah ada teman dari Uzbekistan, Pak. Waktu di Timur Tengah sana ada teman dari Uzbekistan. Mereka setelah pulang dari negaranya itu bawa daging kuda. Itulah pertama kali saya makan daging kuda itu, Pak. Nah, ternyata mereka katakan daging kuda itu termasuk khasiatnya bisa menghangatkan tubuh. Karena di beberapa daerah Uzbekistan, pecahan Uni Soviet, Rusia, itu kalau sudah musim dingin, itu Masya Allah, dingin sekali. Jadi mereka mencari cara untuk menghangatkan tubuh dengan yang halal, yaitu dengan makan daging kuda. Kalau orang-orang Eropa, mereka biasanya untuk menghangatkan tubuh dengan cara minum minuman keras, Pak. Minum khamar itu termasuk bagian dari menghangatkan tubuh. Tapi teman-teman kami di Uzbekistan, Kirgizistan, Tajikistan, itu mereka menghangatkan tubuh dengan cara apa? Makan daging kuda. Gitu. Maka daging kuda, susu kuda itu tidak najis. Susu kuda liar tuh Pak ya. Kenapa? Karena dagingnya itu kita makan tuh Pak ya. Baik. Baik. Iya. Ada hamster ya Pak. Hamster. Allah alam, hamster itu tidak boleh dimakan Pak. Itu. Tapi kalau marmut sama dengan kelinci. Kelinci boleh dimakan. Itu Pak. Tapi kalau hamster wallahu alam itu saya belum tahu Pak. Seperti tidak boleh dimakan karena hampir sama seperti tikus dia Pak. Dia kecil yang suka lari-lari tuh Pak ya kalau itu tidak. Itu seperti saya belum tahu secara pasti, tapi kalau lihat dari hewannya itu termasuk hewan yang tidak boleh dimakan itu Pak. Wallahu alam. Hamster Pak.
Karena dia termasuk bagian dari binatang pengerat. Pengerat. Tikus kan pengerat, Pak ya. Hamster juga pengerat, dia makan biji-bijian dan yang lainnya seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, menurut Allah, ini mungkin benda-benda atau hal-hal yang termasuk dari najis dan kita harus menjauhi ini. Kenapa? Karena kalau tubuh kita, pakaian kita atau badan kita, tempat kita ada benda-benda ini, maka berarti tubuh kita, pakaian kita atau tempat kita itu terkena najis. Dan kalau ada najis maka tidak sah, tidak boleh kita melaksanakan ibadah sholat itu. Ya, contoh di tempat sujud kita ada kotoran, maka tidak boleh kita melaksanakan ibadah itu. Di pakaian kita ada kotoran, maka tidak boleh. Tapi bagaimana contohnya? Kalau kita sholat tidak tahu sebelum sholat ternyata setelah sholat baru tahu ada kotoran yang melekat di mana? Di tubuh kita, di baju kita. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah kita harus mengulang sholat kita tadi? Nah, ulama mengatakan kalau waktu sholat masih ada, maka harus diulang sholat itu. Kenapa? Karena kita sholatnya tidak sah. Sholat dalam keadaan pakaian kita itu bernajis. Tapi kalau waktunya sudah habis dan kita tahu bahwa pakaian kita itu ada najisnya setelah habis waktu sholat, maka tidak perlu diulang sholat yang kita laksanakan tadi. Kira-kira seperti itu, Pak ya. Iya, kalau sudah tahu sebelum habis waktu maka batallah itu. Dan dia harus mengulang sholat yang dilaksanakan tadi itu karena batal. Baik. Kenapa? Oh, kalau pura-pura tidak tahu nanti di luar itu. Enggak, Pak. Air susu pun aja. Air susu ibu ya, Pak. Baik, kemudian baca Allah, mungkin ini kajian pembahasan kita malam hari ini, dan insyaallah nanti kita akan bahas terkait tentang beberapa najis yang dimaafkan. Jadi ini kan najis-najis yang kita katakan tadi, tapi ternyata ada najis-najis yang dimaafkan, itu Pak. Contohnya nanti ada darah yang sedikit, itu termasuk dimaafkan. Kemudian terkadang najis-najis yang tersebar di jalan-jalanan tuh Pak ya. Terkadang kalau di jalanan kita kan malam hari hujan, kemudian air comberan naik tuh Pak ya. Kemudian comberan itu air comberan air pipe narik ke jalanan, besok paginya kering. Kan masih tertinggal tuh najis tuh Pak ya. Ibu-ibu jalan pakai gamis yang panjangnya itu mungkin sampai 5 meter ke belakang tuh Pak ya, nyeret-nyeret seperti itu. Nah, itu bagaimana? Gamis ibu itu terkena najis di jalanan. Apakah itu boleh dibawa atau tidak? Nah, itu nanti insya Allah kita bahas, termasuk bagian najis-najis yang dimaafkan. Atau Bapak nanti kalau kita mohon maaf buang air kecil tuh Pak ya. Buang air kecil sudah sesuai dengan syariat dalam keadaan jongkok, ternyata ada percikan-percikan tuh Pak. Di mana? Di sarung kita, di celana kita. Nah, itu bagaimana? Nanti insya Allah kita akan bahas terkait tentang najis-najis yang dimaafkan. Baik, ini mungkin kajian kita malam hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, pemahaman kepada kita, dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan ajaran Islam ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung tutup atau ada yang tanya lagi nih Pak? Tutup Pak ya? Sudah Pak. Baik, sudah, mungkin kita cukupkan kajian kita dengan doa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan didahului dengan istighfar. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.